Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardh. Asyhadu anna sayyidana wa maulana rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa man ittaqa bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ada drama sedikit, alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita untuk melanjutkan dars atau pelajaran kita membahas tentang fikih. Dan kita masih di bab taharah, tepatnya di bab yang berkaitan dengan najasat, itu benda-benda najis. Mungkin di pertemuan kali ini kita sedikit mengulang poin-poin yang telah kita bahas, karena jeda antara kajian ini atau pembahasan ini cukup lama ya, terjeda dengan pembahasan Ramadan, pembahasan fikih puasa, i'tikaf, kemudian zakat juga. Jadi cukup lama sehingga mungkin di antara kita ada yang lupa terkait dengan masalah ini. Jadi tidak masalah kita ulang kembali pembahasan yang berkaitan dengan najasat atau najis. Benda najis saya hebah. Coba ada yang ingat apa itu najis secara bahasa? Ada yang ingat? Ya najis itu ya najis gitu. Ya mungkin lupa ya. Baik, najis itu yang hebat secara bahasa kita tahu adalah kotoran. Ya, najis itu benda kotor. Itu secara bahasa. Itu gampangnya ya, najis itu benda kotor. Adapun secara syariat, menurut syariat, ingat, menurut apa? Menurut syariat, benda najis adalah kullu ainin mustaqwaratin syar'an. Setiap benda yang dinilai kotor oleh syariat. Setiap benda yang dinilai kotor dan menjijikan lah gitu ya. Setiap benda yang dinilai kotor dan menjijikan oleh syariat. Ini secara syar'i. Sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran tidak setiap benda kotor itu najis. Tidak setiap benda kotor itu najis, namun setiap najis pasti kotor. Ya, setiap najis pasti kotor. Karena tadi najis adalah setiap benda yang dinilai kotor dan menjijikan oleh syariat. Jadi setiap yang najis pasti kotor, namun tidak setiap yang kotor najis. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan kotor masuk waktu sholat, tidak bawa salinan, gimana? Tidak perlu sholat begitu? Wah, pakaian saya kotor kan? Kan ada kan? Ayo bro, sholat bro. Waduh, nggak bawa salin, kotor nanti. Nah ini apa? Nggak sholat. Maka ini tidak benar. Ya udah sholat seadanya ya, sesuai dengan kondisinya. Yang penting tidak najis. Yang penting tidak najis. Tapi tolong diingat kembali, yang menilai, ingat ya, yang menilai benda ini najis, ya kotor, adalah syariat. Sehingga pernah kami sampaikan, ya, kita pernah sampaikan, yang menetapkan satu benda itu najis adalah syariat. Oleh karena itu, barang siapa yang menetapkan sesuatu sebagai benda najis, berarti dia harus datangkan apa? Datangkan duit gitu. Nah, datangkan dalil. Jadi siapapun yang menetapkan suatu benda sebagai benda najis, maka dia harus datangkan dalil. Kenapa? Karena benda najis yang menentukan adalah syariat. Berarti ingat, harus ada dalilnya. Karena syariat ini dasarnya adalah dalil Al-Quran atau
hadis. Kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu sebagai benda najis, maka ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak ada, maka nggak ahlan dan juga nggak sahlan. Kita nggak boleh menetapkan sesuatu sebagai benda najis padahal tidak ada dalilnya. Jadi harus ada dalilnya. Baik, pernah kita ingatkan juga ya sebelum kita bahas secara detail bahwa setiap benda najis itu haram gitu. Haram. Ya, setiap benda najis itu haram. Haram diapakan? Haram dikonsumsi dan haram diperjualbelikan. Sudah ingat kan? Mulai ingat ya. Nah, jadi supaya mantap diingatan. Karena memang al-ilmu yunsa, kata para ulama, ilmu itu terlupakan. Kalau tidak kita ulangi, ya udah lupa. Selesai. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Makanya kita jangan bosan-bosan membahas suatu masalah. Ya, jangan pernah mengatakan ini udah pernah saya pelajari. Tidak, butuh kita pelajari ulang, butuh kita murajaah kembali supaya tetap diingatan kita. Baik. Jadi benda najis itu haram dikonsumsi supaya mencakup ya makan dan meminumnya, dan haram diperjualbelikan. Ini kaidah harus kita ingat. Ingat setiap benda yang najis, ya. Setiap benda yang najis. Baik. Karena ada sebagian orang setiap yang haram di setiap yang itu nanti kita bahas, terlalu panjang. Baik, langsung saja kita masuk ke benda-benda najis itu sendiri berdasarkan dalil. Kita ulang kembali ya. Yang pertama adalah ghaitul adami wa bauluh, kotoran manusia dan air kencingnya. Kotoran manusia dan air kencingnya. Insya Allah ini semua telah kita ketahui. Ini ijma, sepakat para ulama ya, bahwa kotoran manusia dan air kencingnya itu najis. Sehingga boleh tidak dikonsumsi? Ya tidak boleh, jangan. Meskipun kata orang untuk obat. Air kencing kan kadang-kadang ciresimba ya. Kalau kita sakit, korengan atau apa, maka diteteskan atau disiramkan air uyuh, gitu, air kencing gitu ya. Diuyui, dikencing gitu. Atau ini pembahasannya berobat ya. Nanti kita bahas juga, nggak boleh kita berobat dengan benda yang diharamkan. Tidak boleh. Tadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram, kata Nabi. Berobatlah kalian wahai hamba Allah, namun jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Tapi ini nggak masuk ke pembahasan kita. Kita kan konsumsi ya. Itu yang dihitungkanlah. Tetesan terakhir. Pernah saya benar-benar mendapat di perkataan itu. Wasiat dari seseorang nanti. Jadi tetesan ini nggak betul nih. Air kencing itu najis itu haram. Ya, haram dikonsumsi. Jadi jual belikan boleh, kencing ditandangin gitu ya, kemudian dijual belikan soko sing ngarep toko ya. Siapa juga yang mau beli. Ini tidak boleh ya, ini tidak boleh dijual belikan. Atau limbah, biasanya ini yang limbah ya, karena dia mengandung sesuatu kan. Maka tidak boleh dijual belikan. Ya pek-pekan monggo. Tidak perlu dijual belikan. Baik. Ini yang pertama, ya ghaitul adami wa bauluhum. Sepakat, insyaallah semua kita telah paham. Sehingga harus hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita lalai ya dalam membersihkan masalah ini. Karena benda najis itu hukum asalnya harus dihindari, harus dijauhi. Tidak boleh kita dekat-dekat dengannya kecuali untuk menghilangkannya. Kalau untuk menghilangkannya maka tidak masalah. Baik, ini secara ringkas karena sudah pernah kita bahas. Kita lanjut ke poin berikutnya.
Jelas ya, ghaitul adami, kotoran Adam, maksudnya Bani Adam, siapapun. Jadi saya ulang lagi nih, saya ingetin. Enggak apa-apa, saya ingetin deh. Sekalipun dia adalah nabi atau kiai atau siapapun, ya, syekh atau yang lainnya, tetap saja kotorannya najis, ya, tidak boleh. Karena orang-orang Syiah mereka meyakini bahwa kotoran imam mereka itu barokah. Ini beneran ya. Mereka ini nggak tahu akalnya ditaruh di mana. Tidak boleh, jelas. Dan hanya saja nanti cara membersihkannya ada perbedaan kalau anak-anak ya. Ini nanti di pembahasan berikutnya. Yang jelas dibersihkan. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah darah haid. Darah haid ini najis ya, darah haid. Dan darah nifas. Darah haid dan darah nifas. Insya Allah nanti kita akan dapati di pembahasan atau kita akan bahas lebih dalam ketika kita bahas fikih haid dan nifas. Kita perlu mempelajarinya. Meskipun kita tidak haid, tidak nifas, tapi setidaknya kita memiliki ilmu karena kita beristri ya. Atau kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain yang membutuhkan. Baik, berikutnya yang ketiga adalah wadi. Al-wadi atau wadiu. Wadi gitu aja lah. Wadi adalah air bening, air ya atau cairan ya. Air atau cairan bening keluar ketika timbul syahwat atau gejolak syahwat. Air bening lengket lah ya, tambahin yang muncul ketika timbul gejolak syahwat tanpa diakhiri dengan lemas atau lemah. Ini dia definisi dari wadi. Jadi kalau seandainya ada di antara kita ini mungkin ya kepikiran ya orang rumah atau lagi teleponan ya karena sudah 2 bulan tidak berjumpa, qadarullah ada yang metu, ada yang keluar gitu ya. Ini nggak apa-apa karena kita belajar ilmu agama ya. Kita bahas ini. Baik. Sarung, masjid ngomongin sarung ini. Ini bukan sarung. Kalau menuntut ilmu tidak masalah. Ya. Kalau tidak saya jelaskan gimana? Ya, wadi udah wadi ya, najis gitu udah selesai. Jawab wadi ini. Enggak masalah. Kalau ada yang keluar ya, maka itu najis. Maka itu namanya wadi dan wadi itu najis ya. Baik. Cuman dia najisnya khafif ya, najisnya itu ringan dia. Sehingga cara membersihkannya cukup ya kalau pakaian ya, pakaian yang terkena kedalaman yang terkena cukup dibersihkan, ambil air aja, ditetesin gitu, udah selesai. Adapun ya jalan keluarnya ya dibersihkan. Baik, berikutnya adalah madhi. Yang keempat ya, madhi. Kalau madhi sama aja definisinya. Cuman dia ini keluarnya biasanya setelah buang air kecil. Biasanya. Jadi kalau seandainya kita sudah buang air kecil, selesai, udah cebok gitu ya. Nah, terus ada yang keluar. Dan ciri-cirinya kayak tadi, dia cairan, bening, lengket gitu ya. Maka itu namanya apa? Madhi. Padahal tidak sedang bersyahwat, tidak ada gejolak syahwat ya. Nafsu tidak ada. Cuman keluar setelah buang air kecil, maka itu namanya madhi. Nanti tinggal dibersihkan saja. Dan bagian dalam yang terkena cukup dipercikan saja. Baik. Berikutnya kita simpel saja karena sudah bahas. Dalil-dalilnya tidak kita sebutkan. Waktu kita singkat dan sudah pernah kita bahas, kita pernah sebutkan dalilnya. Dan berikutnya adalah maitah, bangkai. Ya, bangkai ini najis. Ingat ya, kita murojaah. Jadi dalil tidak banyak saya sebutkan karena sudah pernah kita. Ini murojaah saja. Baik, apa itu bangkai ma'asyiral muslimin?
Masih ingat? Bangkai adalah hewan yang mati hewan yang mati dengan sendirinya. Ini definisi yang pertama. Hewan yang mati dengan sendirinya. Atau definisi yang kedua, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini bangkai, maitah. Hewan ini umum ya. Hewan ini umum. Hewan itu ikhwani fillah adalah makhluk yang melata gitu ya. Kita ini secara bahasa, hewan ini kan bahasa Arab, hayawan. Kita ini termasuk secara bahasa, tapi kalau bahasa kita, ya jangan, hewan, nggak benar ya. Karena dia biasanya konotasinya ke binatang gitu ya. Tapi secara bahasa kita semua masuk menurut bahasa Arab. Jadi intinya bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya. Dia mungkin kambing ya contohnya. Kambing diikat, muter kecekek mati dia. Maka ini bangkai mati dengan sendirinya. Gak jelas. Atau hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ketumbur bus atau ketumbur truk atau lagi main lantai 3. Nggak tahu ini hewan ini naik lantai 3, loncat dia, mati, maka bangkai, maka dia bangkai. Dan kita sudah tahu tadi bahwa bangkai itu termasuk najis. Nah, najis itu hukumnya haram dikonsumsi, haram dijual belikan. Berarti kalau seandainya ada sapi ketumbur truk mati, gimana? Wah, rezeki. Kan gitu kan? Eman-eman. Ya kan? Banyak orang kayak gitu, eman-eman yang sayang sekali kalau dibuang. Maka kita katakan tidak ada kata eman untuk sesuatu yang haram. Nggak ada kata eman-eman. Anda nyimpen tuak 20 liter di rumah terus tobat, itu eman-eman nih. Lah dibuang nih, didol wae. Ya enggak dibuang nih. Contohnya. Baik. Jadi nggak boleh dikonsumsi kecuali sempat disembelih. Tumbur, kerjet gitu ya, masih ada nyawanya, langsung kita sembelih bismillah, potong. Berarti masih ya ada kesempatan sehingga halal ketika itu. Dan nggak boleh dijual belikan, makanya nggak boleh jual beli bangkai. Jadi bangkai nggak boleh kita jual belikan. Baik, jadi hati-hati ma'asyiral muslimin. Itu definisi bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Baik. Tapi ada bangkai yang dikecualikan. Ini sudah pernah saya bahas rinciannya ya, panjang lebar. Baik, apa yang dikecualikan? Pertama, dia bangkai, dia termasuk bangkai karena dia tidak disembelih secara syar'i ya. Tapi dia tidak najis. Pertama, manusia, bangkai manusia. Manusia disembelih secara syar'i. Tidak, mati dia. Maka dia secara bahasa apa? Maitah. Ya, bahasa kita juga mayit kan? Mayat. Di bangkai. Tapi ingat, bangkai dalam syariat itu tidak selalu ya yang sudah busuk, lalerang, tidak seperti itu. Ini yang pertama yang dikecualikan sehingga dia tidak najis gitu loh. Sehingga dia tidak najis. Tapi nggak boleh. Ya kalau manusia jelas nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh. Tapi dia tidak najis. Baik. Ya. Nggak boleh konsumsi. Mau dalil gitu. Dalilnya ada dalilnya.
Yang pertama jelas ya, menurut fitrah saja itu sudah menyalahi fitrah ya, dari sisi fitrah. Ya, kemudian dalilnya ada ya dalam Sahih Bukhari, seingat saya, Nabi yang mulia SAW beliau pernah ditampakkan orang yang sedang disiksa di dalam neraka, mulutnya dicabik-cabik, keluar darah, keluar nanah. Kemudian Nabi bertanya, man haula, siapa mereka ini? Kemudian dijawab oleh malaikat, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Ada dua tafsiran ya dari para ulama. Yang pertama, maksudnya mereka ini adalah tukang ghibah. Karena ghibah itu diistilahkan oleh syariat memakan daging bangkai saudaranya. Syarat yang kedua, dan tidak bertentangan, jadi benar-benar mereka ini makan daging manusia, menunjukkan apa? Haram ya, tidak diperbolehkan. Dan juga karena manusia itu mulia, walaqad karramna bani Adam ya, sudah kami muliakan, dan bentuk tidak memuliakan adalah memakannya gitu. Ini bertentangan. Ini ngapain dagingnya? Ya, barangkali ada yang ngidam gitu ya, atau pengen nyicip, nggak boleh. Nggak usah aneh-aneh, kanibal. Baik. Jadi yang pertama itu tidak najis. Kedua adalah ikan. Ikan terlalu spesifik ya. Yang dikecualikan dia bangkai, tapi dia tidak najis, yaitu hewan laut gitu aja lah secara umum. Hewan laut, ya, hewan laut. Bukan kambing terus nyemplung, oh ini di laut gitu ya, hewan. Nah, terus mati di laut gitu, ini hewan laut. Nggak, jadi hewan laut ini maksudnya. Bukan berarti sungai nggak masuk juga. Jadi jangan sampai nanti kalau yang sungai gimana, sama aja. Ya, tapi jadi hut di dalam hadis itu hut. Itu ikan gitu ya. Cuman sebetulnya bukan sekedar ikan saja, ini hewan yang asalnya hewan laut. Maka bangkainya tidak najis, suci kayak ya ikan-ikan yang kita tahu. Ya kan tidak disembelih kan. Untuk makan pecel lele apakah disembelih dulu lelenya? Bismillah dah. Kadang digeprek ya, diolah kemudian digoreng gitu. Maka itu bangkai secara syariat, tapi dia dikecualikan, tidak najis, ada dalil yang mengecualikan. Jadi seluruh hewan laut itu halal bangkainya. Ya, halal bangkainya selama tidak memudaratkan. Cuman memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, pernah kita singgung. Yang paling kuat perbedaannya itu terkait dengan buaya. Itu perbedaan yang sangat-sangat saya katakan sangat luar biasa ya. Perbedaan para ulama sangat panjang sekali dalam masalah ini. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Yang mengatakan haram karena buaya itu ya dia punya taring, ya, dengan taringnya dia menerkam sehingga masuk ke dalam hadis Nabi SAW di mana beliau melarang kullu dzinabin minas siba'. Nabi SAW melarang hewan buas yang memiliki taring, yang dengan taringnya dia menerkam. Nah, buaya masuk. Dibantah sama ulama lain, hadis itu untuk hewan darat. Kalau hewan laut ada dalil khusus. Ya, ada dalil khusus. Fahilat lakum maitatul bahr. Dihalalkan untuk kalian seluruh bangkai hewan laut, kata Allah. Itu ada khilaf kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa? Kan untuk kehati-hatian. Jadi kalau ada di suatu benda atau terkumpul di suatu benda sesuatu yang menghalalkan dan sesuatu yang mengharamkan, maka dahulukan yang mengharamkan. Ya, untuk kehati-hatian. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengikuti pendapat bahwa buaya halal, ya saya tidak, ya keras juga.
Bahkan disebutkan dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdurrahman Al-Bassam, beliau mengutip ya bahwa Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik termasuk ulama yang menghalalkan, ya, yang menghalalkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat ya terkait masalah buaya. Kalau saran saya udahlah ya, makan yang lain aja lah. Ya. Makan yang lain aja, yang jelas-jelas gitu ya. Banyak, nggak perlu buaya. Tapi ada yang lain. Ya itu diantara yang diperselisihkan oleh para ulama. Timbul pertanyaan, definisi hewan laut itu gimana? Karena ada yang hewan apa kalau bahasa ininya? Bahasa apa? Kalau bahasa Arabnya itu ma'un barri. Dia dua alam amfibi ya. Nah, terus gimana nih ini hukum hewan ini nih yang nggak jelas ini kan? Maka kita tidak akan bingung ketika mengetahui definisi hewan darat dan hewan laut, hewan air gitu ya. Ya, para ulama menjelaskan, dan ini harus kita ingat supaya hilang kemuskilahan gitu ya, kerancuan. Jadi hewan laut adalah hewan atau hewan air gitu ya, adalah hewan yang apabila diletakkan di daratan dengan waktu yang lama maka dia mati. Berarti dia asalnya apa? Hewan air gitu. Nah sebaliknya hewan darat kalau seandainya ditenggelamkan gitu ya, diletakkan di air dalam waktu yang lama maka dia mati, berarti dia hewan darat. Seperti itu. Jadi jangan sampai hanya karena ya kadang di sini, kadang di situ langsung nggak jelas hukumnya, nggak. Kita kembalikan ke asalnya, dia ini hewan mana. Ya kita juga bisa di laut nyelam gitu kan beberapa menit. Apakah berarti kita hewan darat dan ini bukan hewan sih bahasanya. Ya dua alam gitu ya. Enggak gitu. Kayak buaya sendiri, saya tanya, buaya kalau di daratan ditaruh di padang pasir gitu, lama dia, 2 bulan, 3 bulan lah. Mati enggak? Berarti dia buaya air. Kalau buaya darat beda lagi. Berarti dia apa? Hewan air dia. Makanya Imam Malik dan Imam Syafi'i memasukkan ini ke yang halal gitu. Seperti itu. Cuman tadi sudah saya rincikan, saya jelaskan, tinggalkan saja. Karena itu yang lebih aman. Baik. Itu bangkai ma'asyiral muslimin. Jadi hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, kemudian kita sebutkan pengecualian ya manusia, dia bangkai tapi tidak najis. Tapi meskipun tidak najis, tidak boleh kita sentuh-sentuh kalau bukan mahram, kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat yang mungkin kita sedang mengevakuasi ya orang-orang yang terkena musibah gitu ya, dilanda banjir, ditumpukan kayu-kayu, maka nggak masalah itu. Ya tidak masalah kalau memang kondisinya sukar. Baik ikan sudah dikecualikan, begitu juga belalang ya. Ini dikecualikan juga. Mati dia, bangkai berarti karena tidak disembelih. Tapi halal, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi itu yang dikecualikan. Berikut juga hewan yang dikecualikan juga, hewan yang tidak memiliki darah mengalir, ini dia tidak najis. Ini pembahasannya najis atau tidak ya, bukan halal atau haramnya. Najis atau tidak, bukan halal atau haram. Kayak semut, disembelih nggak mati dia kan, bangkai. Tapi dia tidak najis. Ini dikecualikan. Tapi apakah boleh dikonsumsi? Tidak boleh.
diharamkan. Karena semut termasuk hewan yang dilarang dibunuh, kecuali dia mengganggu, maka boleh. Kalau hewan dilarang dibunuh, ya maka tidak boleh dimakan. Hewan yang dilarang dibunuh maka tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan berarti ya membunuhnya, berarti dimakan. Nggak boleh dibunuh ya semut, lebah, apa lagi? Katak, kodok itu nggak boleh dibunuh. Ya dilarang, sehingga tidak boleh dimakan, ya tidak boleh dikonsumsi. Jadi hewan yang tidak boleh dibunuh maka tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijual belikan. Berarti jual beli katak hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Dan hukum ini sangat tidak disenangi oleh mereka yang berbisnis jual beli katak. Ya, kita menyampaikan hukum, diterima alhamdulillah, tidak, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang banyak kaum muslimin itu dengan hukum ini yang sesuai dengan hawa nafsunya gitu ya. Sesuai dengan kelancaran bisnisnya. Kalau misalnya ada hukum yang bisa membuat omsetnya berkurang, tidak dia terima dan dia benci yang menyampaikannya. Kalau bisa orang-orang jangan dengarkan kajiannya. Yang begitu. Karena sesuai dengan hawa nafsunya atau enggak sesuai. Jadi hewan yang, saya ulangi lagi supaya diingat, hewan yang tidak boleh dibunuh maka tidak boleh dimakan, dan hewan yang tidak boleh dimakan tidak boleh dijual belikan. Dan sebaliknya kita pernah sampaikan juga, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Ini sama sebaliknya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan dan haram diperjualbelikan. Ular contohnya. Ular itu hewan yang diperintahkan dibunuh dalam Sahih Bukhari ya. Nabi memerintahkan untuk membunuh ular. Maka tidak boleh dikonsumsi ya. Sate ular ini. Sate ulo atau sate orai gitu ya. Tidak boleh. Jual belinya tidak boleh. Jadi kalau misalnya Anda dapat ular sanca atau ular apa, wah ini cuan ini katanya. Iya cuan, ya betul, tapi yang haram, ya. Cuan yang haram. Iya. Ini perintahkan dibunuh. Cuman kalau seandainya ularnya di dalam rumah, jangan dibunuh dulu, diusir dulu keluar gitu ya. 3 kali, karena bisa jadi itu saudara kita dari kalangan jin, ya, dari muslim ya, jin yang muslim. Kalau seandainya 3 kali diusir dia tidak bergerak, tidak ada ya, nggak ada etikat untuk keluar gitu ya, maka nggak masalah, kita bunuh ketiga itu. Kalau di jalan langsung aja bunuh, nggak apa-apa. Ketemu di jalan, langsung dibunuh, karena itu membahayakan juga ya, membahayakan orang. Ini haram dimakan. Darahnya apalagi ya, darahnya nggak boleh juga ya, darahnya juga tidak diperbolehkan. Apalagi hewan yang diperintahkan dibunuh, cicak dan yang semacamnya, seperti apa lah, tokek ya, itu sama masuk kategori ini, sehingga tidak boleh dikonsumsi karena dia diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan yang membunuhnya dapat pahala ya. Disebut dalam Sunan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasanah. Barang siapa yang membunuh cicak di pukulan pertama atau di bantingan yang pertama, maka dicatat untuknya 100 pahala. Ya, 100 kebaikan. Kalau matinya di pukulan kedua, maka duna dzalik, dapat setengahnya. Matinya di pukulan 3, maka setengahnya lagi, selawe. Nah, itu hitung-hitungannya. Sehingga tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dijual belikan. Waduh, opo-opo haram. Kata siapa opo-opo haram? Yang halal banyak ya.
Yang haram tuh cuma sedikit diperinci, kalau yang halal lebih banyak. Cuman itulah bahasa yang sering dipakai oleh mereka-mereka yang tersinggung dengan hukum ini ya. Ini hukum syariat ini. Banyak yang halal. Ingat, yang haram itu membawa kerusakan ya. Yang haram itu mencabut keberkahan dalam hidup. Yang haram itu membuat hidup kita ya jauh dari kebahagiaan. Beneran, serius ya. Kita menghindari yang haram itu supaya kita tetap tenang hidup ini, supaya rezeki lancar gitu ya, bahagia. Itu kalau sana tetap ngengkel, ya sudah ya, pilihan di Anda gitu ya. Cuman silakan nanti nikmati kehancuran, nikmati ketidakbahagiaan, ya doa nggak diijabah dan seterusnya. Nah, apa lagi yang diperintahkan dibunuh contohnya selain itu? Tikus ya, jelas ya tikus ya, kilo ini kalau banyak orang bilang. Jelas nggak boleh, diperintahkan untuk dibunuh. Baik. Cuman saya ingatkan kembali, saya pernah ingatkan, kaidah ini jangan sampai salah. Di hewan ya, hewan yang diperintahkan dibunuh haram dimakan, sehingga haram dijual belikan. Atau hewan yang dilarang dibunuh maka haram dimakan. Hewan. Karena ada sebagian ustadz itu mengistilahkan begini, setiap yang lihat nggak ada hewannya, setiap yang haram dimakan haram dijual belikan. Ini salah. Anda ke toko bangunan, ada yang halal dimakan, ya paku, semen gitu ya besi-besi. Kalau kaidahnya ini ya haram dijual belikan, karena setiap yang haram dimakan haram dijual belikan. Yang benar itu setiap hewan yang haram dimakan haram dijual belikan. Baik, kembali ke benar najis ya. Ya masih di sini. Saya ingatkan, sudah juga kita bahas yang termasuk bangkai, ini ketinggalan tadi, adalah yang dipotong dari hewan ketika dia masih hidup. Yang dipotong dari hewan ketika dia masih hidup. Nabi mengatakan, ma quti'a minal bahima wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Yang dipotong dari hewan dalam keadaan masih hidup hewannya, maka itu bangkai. Ada orang pengen sop buntut, ya kalau nyembelih sapi keokean terlalu banyak, buntutnya aja dipotong, maka itu bangkai, sehingga tidak boleh tidak boleh dimakan, karena itu bangkai, najis. Bangkai itu najis ya. Kalau ada orang sapinya kok tiba-tiba hilang, ternyata tahu-tahu di sawah sudah hilang tangan kakinya, ya sudah hilang sebagian tubuhnya lah. Ada tandanya, dia tahu ini sapi dia. Maka apakah boleh dimakan? Tidak boleh, karena ya itu bangkai ya. Apalagi nggak ada tanda-tanda disembelih, paling nggak ada tanda-tanda disembelih, tidak diperbolehkan. Baik, sebenarnya masih banyak pembahasan dalam masalah ini. Saya pernah ingatkan juga terkait dengan yang menyembelih, karena bangkai kita tahu tadi hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya, tanpa disembelih secara syar'i. Secara syar'i gimana nyembelih hewan? Yang pertama, yang menyembelih adalah muslim, atau nggak usah orang Islam, sehingga masuk muslimah juga masuk, nggak masalah, boleh, wanita boleh menyembelih. Ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari, seorang budak dia menyembelih ya kambing yang hampir mati, dan itu tidak diingkari oleh Nabi, menunjukkan persetujuan, sehingga boleh. Ini pertama, muslim atau ahlu kitab. Muslim atau ahlu kitab. Ahlu kitab ini orang Yahudi atau Nasrani. Ini yang pertama, yang menyembelih. Insyaallah nanti kita akan bahas di fikih fikih kurban. Insyaallah nanti kita akan bahas panjang lebar. Jadi kalau seandainya kita jalan-jalan ke
Cina contohnya, maka hati-hati makan yang daging-daging. Karena mereka bukan ahlu kitab kebanyakan. Ahlu kitab tadi ya, Yahudi atau Nasrani. Dan kita tidak tahu bagaimana menyembelihnya sudah. Kalau ini yang menyembelih Yahudi, Nasrani atau Muslim, selesai. Dibolehkan. Karena Allah mengatakan, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Sembelihan ahlu kitab itu halal untuk kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beli ke pasar nggak jelas yang dagang, gimana dong? Kita nggak tahu. Apakah harus nanya? Tidak harus. Yang penting kita ini hidup di negeri apa? Kampungnya ini mayoritas apa? Kalau negerinya negeri Muslim, mayoritasnya Muslim, maka cukup. Ya, kita di sini mayoritas Muslim. Jadi kalau belanja daging, ya udah nggak perlu Pak. Muslim kafir Pak. Maksud loh gitu ya. Nggak perlu. Udah. Nggak perlu. Kecuali kita tahu, oh dia ini bukan Muslim, bukan Nasrani, bukan juga Yahudi. Nah, ya jangan cari yang lain aja. Cari yang lain. Dan nanti kita akan bahas lagi fikih kurbannya terkait menyembelih. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, karena sudah habis waktu kita. Dan saya rasa Anda pun berharap seperti itu. Karena sudah capek ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masih ingat. Setelah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kita akan bahas benda-benda yang dianggap najis padahal tidak juga. Kita bahas itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.